Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5. Kali ini kami akan membahas mengenai Board Office Agreement of Conference WINA 1969. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmatullah dengan NIM 1124045. Perkenalkan, nama saya Deko Tahara dengan ujung NIM 0479. Perkenalkan, saya Rosa Maharani dengan NIM 1111240476. Saya Sinta Cahaya Putri dengan NIM 111240480. Saya Maudanisya dengan NIM 111240477. Saya Dede Nadine Rahmadini dengan NIM 111240474. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas tentang consent to be bound yang artinya persetujuan negara. Kalau misalkan kita lihat dari BOP itu menentukan apakah Indonesia sudah memberikan consent to be bound yang artinya persetujuan resmi untuk terikat dalam perjanjian internasional tersebut. Dalam perspektif hukum internasional, tanda tangan presiden itu tuh belum tentu langsung membuat negara tersebut terikat karena yang tercantum dalam pasal 11 Konvensi WINA, persetujuan negara itu bisa dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama itu signature atau ratifikasi. Jadi kita lihat dulu apakah agreement itu cukup untuk tanda tangan saja atau masih perlu diratifikasi oleh Indonesia. Kalau misalkan hal tersebut masih perlu diratifikasi, artinya tanda tangan Presiden Prabowo hanya menunjukkan persetujuan politik awal, belum menjadi keterikatan hukum final. Nah, Indonesia sendiri melakukan pengesahan tersebut harus sesuai dengan hukum nasional, misalnya melalui DPR yang berdasarkan pada pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di samping itu ada pun konsekuensi besar. Kalau misalkan Indonesia sudah resmi terikat, maka berlakunya prinsip fakta sursuspanda yang tercantum dalam pasal 26 Konvensi WINA yang artinya setiap perjanjian wajib dijalankan dengan iktikat baik. Artinya Indonesia tidak bisa sembarangan mengabaikan isi perjanjian. Jadi intinya BOP ini bukan hanya seremoni penandatanganan saja, tetapi proses hukum yang menentukan apakah Indonesia sudah terikat atau belum dalam BOP menurut Konvensi WINA 1969. Dalam Konvensi WINA 1969 ada prinsip penting yaitu Pacta Sunt Servanda yang berarti setiap perjanjian harus ditepati. Di sini ada berupa 3 pasal, yaitu pasal pertama, pasal 26, setiap perjanjian yang sah wajib dilaksanakan dengan itikat baik. Pasal 27, negara tidak boleh memakai hukum nasional sebagai alasan untuk menghindari kewajiban internasional. Pasal ke-31, yaitu perjanjian harus ditafsirkan sesuai isi teks, konteks, tujuan, dan maksud perjanjian. Dalam kasus ini, tanda tangan Presiden Prabowo Subianto sudah memenuhi syarat hukum internasional, yang artinya sejak ditandatangani Indonesia harus secara hukum sudah terikat. Namun ada beberapa masalah. Yang pertama yaitu adanya Presiden Prabowo pernah menyatakan Indonesia bisa mundur jika organisasi ini tidak memberi manfaat nyata bagi Palestina. Dalam hukum internasional, perjanjian tidak bisa dibatalkan sepihak kecuali memang ada aturan penarikan diri dalam perjanjiannya. Yang kedua, adanya kewajiban kontribusi dana sebesar $1 miliar jika itu tertulis dalam piagam, maka sifatnya mengikat. Tetapi di Indonesia, penggunaan anggaran negara tetap membutuhkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang kita bisa disebut itu DPR. Terima kasih. Lalu ada 3 tantangan utama dalam perjanjian ini. Yang pertama, tidak adanya perwakilan Palestina dalam struktur organisasi, sehingga legitimasi hukumnya dipertanyakan. Lalu yang kedua, struktur kepemimpinan tidak seimbang karena Donald Trump memiliki hak veto dan posisi yang dominan. Lalu yang ketiga, piagam belum mengatur soal hak asasi manusia, sehingga berpotensi bertentangan dengan norma hukum internasional yang wajib dipatuhi semua negara. Karena itu, ada 3 rekomendasi untuk Indonesia. Yang pertama, lakukan ratifikasi melalui DPRD agar punya dasar hukum nasional yang kuat. Lalu yang kedua, memastikan ada klausul penarikan diri yang sah dalam piagam. Dan yang terakhir, dorong perubahan piagam agar memasuki perlindungan HAM dan mekanisme yang akuntabilitas. Jadi kesimpulannya, Indonesia harus tetap menghormati prinsip Pacta Sunt Servanda, tetapi juga memastikan perjanjian yang dilakukan tetap adil, sah, dan sesuai dengan hukum internasional. Selanjutnya kita masuk ke materi reservasi. Jadi reservasi merupakan salah satu aspek penting dalam hukum perjanjian internasional yang diatur dalam Vienna Convention on the Law of Treaties.
khususnya pada pasal 19 sampai pasal 23. Jadi reservasi di sini adalah pernyataan sepihak suatu negara pada saat menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui atau mengaksesi suatu perjanjian internasional dengan mengecualikan atau mengubah akibat hukum ketentuan tertentu dalam perjanjian tersebut terhadap negara yang bersangkutan. Dalam board of analisis pertama yang pada dilakukan adalah melihat apakah dapat klausul yang mengatur mengenai reservasi. Berdasarkan isi Charter of the Board Office, tidak ditemukan ketentuan yang secara tegas. Di antaranya mengenai melarang reservasi, memperbolehkan reservasi maupun membatasi reservasi hanya pada pasal tertentu. Karena tidak terdapat pengaturan khusus mengenai reservasi, maka ketentuan umum dalam Konvensi Wina pada tahun 1969 berlaku. Pada pasal 19 Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa suatu negara dapat membuat reservasi sepanjang 3 hal. Yang pertama itu reservasi tersebut tidak dilarang oleh perjanjian. Selanjutnya, perjanjian tidak menentukan bahwa hanya reservasi tertentu yang diperbolehkan, serta reservasi tersebut tidak bertentangan dengan objek dan tujuan perjanjian atau object and purpose of the treaties. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan Board Office Agreement, tujuan utama perjanjian ini adalah menciptakan perdamaian, menjaga stabilitas internasional, memperkuat kerjasama antar negara, dan mendorong pernyataan penyelesaian sengketa secara damai. Oleh karena itu, meskipun perjanjian tidak secara eksplisit melarang reservasi, suatu negara tetap tidak dapat membuat reservasi yang bertentangan dengan tujuan utama perjanjian tersebut. Nah, dalam konteks Indonesia, pada prinsipnya Indonesia dimungkinkan untuk melakukan reservasi terhadap Board Office Agreement karena di sini tuh tidak terdapat klausul yang melarang reservasi secara tegas, namun dilakukan terhadap ketentuan yang bersifat teknis atau administratif dan tidak boleh menyentuh substansi utama perdamaian. Sebagai contoh, Indonesia mungkin dapat melakukan reservasi terhadap mekanisme prosedural tertentu apabila dianggap tidak sesuai dengan kepentingan nasional. Akan tetapi, Indonesia tidak dapat melakukan reservasi terhadap kewajiban inti seperti yang pertama, penghormatan terhadap perdamaian. Yang kedua, penyelesaian sengketa secara damai. Dan yang ketiga, kewajiban kerjasama internasional. Hal tersebut ini karena reservasi semacam itu akan bertentangan dengan objek dan tujuan utama Board Office Agreement, sehingga dapat dianggap tidak sah menurut pasal 19 Konvensi Wina 1969. Selain itu, pada pasal 20 dan pasal 21 Konvensi Wina 1969 yang mengatur bahwa reservasi yang dibuat oleh suatu negara dapat diterima maupun ditolak oleh negara pihak lainnya. Jika terdapat penolakan terhadap reservasi tersebut, maka akibat hukumnya dapat mempengaruhi hubungan hukum antar negara dalam pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian, dapat kami simpulkan bahwa Board Office Agreement tidak mengatur klausul reservasi secara eksplisit, sehingga ketentuan umum dalam Konvensi Wina 1969 ini berlaku. Indonesia dimungkinkan untuk melakukan reservasi, tetapi reservasi tersebut tidak boleh bertentangan dengan objek dan tujuan utama perjanjian perdamaian. Reservasi terhadap substansi inti perdamaian kemungkinan besar tidak diperbolehkan menurut hukum perjanjian internasional itu sendiri. Selanjutnya itu hubungan nasional dan hubungan internasional. Dalam Konvensi Wina 1969, tepatnya pada pasal 27 Konvensi Wina 1969, dijelaskan bahwa suatu negara tidak dapat menggunakan hukum nasional sebagai alasan untuk menolak kewajiban internasional yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian. Jika dikaitkan dengan Board Office Agreement, Indonesia yang telah menandatangani agreement tersebut berarti telah menyatakan persetujuannya untuk terikat pada isi perjanjian. Dengan demikian, Indonesia memiliki kewajiban
kewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang ada di dalam Board of Peace. Artinya, Indonesia tidak bisa menolak pelaksanaan isi perjanjian hanya karena adanya peraturan nasional yang berbeda, adanya kendala politik dalam negeri, ataupun alasan bahwa hukum nasional Indonesia belum siap. Dalam hukum internasional, kewajiban perjanjian tetap harus dijalankan oleh negara yang telah menyetujuinya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum internasional memiliki kekuatan mengikat terhadap negara peserta perjanjian. Oleh karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan secara matang sebelum menandatangani suatu agreement internasional, karena dampaknya dapat mempengaruhi kebijakan nasional dan hubungan luar negeri Indonesia. Dalam Board of Peace sendiri, terdapat kemungkinan munculnya tekanan internasional apabila Indonesia tidak menjalankan kewajibannya sesuai isi perjanjian. Selain itu, apabila terdapat klausul yang terlalu mengikat, hal tersebut juga dapat mempengaruhi kedaulatan dan kebebasan Indonesia dalam menentukan kebijakan nasionalnya. Namun, di sisi lain, kepatuhan terhadap perjanjian internasional juga penting untuk menjaga hubungan diplomatik dan kepercayaan antar negara. Karena jika suatu negara dapat dengan mudah menolak kewajiban internasional hanya dengan alasan hukum nasional, maka stabilitas hubungan internasional akan sulit tercipta. Jadi, berdasarkan pasal 27 Konvensi Wina 1969, Indonesia pada dasarnya tidak dapat menggunakan hukum nasional sebagai alasan untuk menghindari kewajiban dalam Board of Peace Agreement setelah memberikan persetujuan untuk terikat dalam perjanjian tersebut. Oke, kita masuk ke analisis klausal pengakhiran atau penarikan diri dalam Board of Peace atau bisa disebut BOP berdasarkan Konvensi Wina 1969. Dalam hukum internasional, suatu perjanjian internasional tidak hanya mengatur hak dan kewajiban para pihak selama perjanjian berlangsung, tetapi juga mengatur kemungkinan berakhirnya perjanjian atau penarikan diri suatu negara dari perjanjian tersebut. Ketentuan mengenai pengakhiran dan penarikan diri diatur dalam Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian internasional, khususnya dalam pasal 54 dan pasal 56. Ketentuan tersebut menjadi dasar penting dalam menganalisis posisi Indonesia terhadap Board of Peace atau bisa disebut BOP yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Pasal 54 Konvensi Wina 1969 menjelaskan bahwa suatu negara dapat mengakhiri atau menarik diri dari suatu perjanjian internasional apabila hal tersebut memang diatur di dalam isi perjanjian atau disetujui oleh seluruh pihak dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, apabila di dalam BOP terdapat klausal mengenai penarikan diri atau pengakhiran keanggotaan, maka Indonesia secara hukum internasional memiliki hak untuk keluar dari perjanjian tersebut sesuai prosedur yang ditentukan. Namun, apabila dalam perjanjian tidak terdapat klausul mengenai penarikan diri, maka berlaku pasal 56 Konvensi Wina tahun 1969 yang menyatakan bahwa suatu negara pada dasarnya tidak dapat secara sepihak keluar dari perjanjian internasional, kecuali memang sejak awal para pihak bermaksud membuka kemungkinan adanya penarikan diri. Oleh karena itu, penting untuk menelaah isi Board of Peace secara rinci guna mengetahui apakah terdapat ketentuan withdrawal clause atau termination clause yang memberikan ruang bagi Indonesia untuk mengakhiri keterikatannya. Dalam perkembangan isu, muncul di masyarakat terdapat perdebatan mengenai dugaan kewajiban Indonesia untuk membayar dana sekitar $1 miliar atau setara kurang lebih dari 17 triliun rupiah kepada Board of Peace. Isu tersebut memunculkan kekhawatiran publik bahwa Indonesia akan menanggung beban finansial besar akibat bergabung dalam perjanjian tersebut. Akan tetapi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah menyatakan komitmen resmi untuk memberikan pembayaran tersebut. Pemerintah Indonesia juga menjelaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat kewajiban finansial yang disetujui secara resmi oleh negara. Jadi pada kali ini saya akan memberikan hasil analisis dari kelompok kami. Apakah Board of Peace ini bertentangan dengan jus cogens atau tidak? Yang pertama, aspek yang kita lihat yakni terkait dengan masalah kekuasaan. Jadi kita harus kritis terhadap posisi chairman yang dijabat oleh Donald J. Trump. Berdasarkan piagam ini, chairman punya kuasa absolut. Dia bisa memveto semua keputusan, menentukan agenda, bahkan jadi satu-satunya penafsir hukum atas isi perjanjian ini. Artinya, suara banyak negara pun bisa kalah sama suara satu orang saja. Lalu yang kedua dari aspek melanggar hukum internasional atau just cogens tadi. Klausul dalam piagam BOP tersebut juga dapat berpotensi melanggar just cogens, terutama terhadap prinsip kedaulatan negara. Mengacu pada pasal 3.1 huruf E, keputusan organisasi tetap harus disetujui oleh chairman.
Dan menurut pasal 7, chairman punya wewenang final atas penerapan piagam. Struktur yang sangat dominan ini dapat mencederai prinsip kesetaraan negara. Secara hukum, menurut pasal 53 Konvensi Wina 1969, jika suatu perjanjian internasional melanggar norma dasar seperti kedaulatan, maka perjanjian tersebut statusnya adalah batal demi hukum. Lalu yang ketiga, kritik buat Indonesia. Menurut kelompok kami, sebaiknya Indonesia tetap waspada. Jadi, meskipun organisasi ini tujuannya adalah perdamaian, tapi kalau struktur organisasinya terlalu sentralistik, maka kedaulatan kita bisa tersandra. Kita harus waspada, jangan sampai atas nama kerjasama kita malah kehilangan kendali penuh atas kebijakan luar negeri kita sendiri. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.